Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Olivia Wulandari dengan NIM 24042188 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi. Materi pertama yaitu konsep ekonomi. Gambar tersebut merupakan siklus kegiatan ekonomi di mana konsumen membutuhkan atau menginginkan barang atau jasa. Lalu, produsen menyediakan melalui proses produksi. Lalu, konsumen melakukan konsumsi dan merasa terpuaskan akan kebutuhan atau keinginannya. Lalu, produsen mendapatkan keuntungan berupa sumber pendapatan dan laba. Kemudian, kebutuhan konsumen kembali muncul dan terbukalah peluang usaha kembali. Selanjutnya, ekonomi sebagai ilmu menurut Adam Smith dan Abraham Maslow. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian di mana ilmu mencoba untuk menyelesaikan masalah atas keperluan manusia melalui berbagai sumber ekonomi yang sudah ada berdasarkan kepada teori dan prinsip tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang sudah dianggap efektif dan efisien. Ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu deskriptif, teori, dan terapan, di mana teori dibagi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah ilmu yang mengamati dan menggambarkan keadaan ekonomi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Contohnya, berapa banyak orang yang bekerja dan menganggur atau angkatan kerja, bagaimana organisasi buruh dibentuk atau struktur serikat buruh, serta sejarah dan latar belakang terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi. Intinya, ekonomi deskriptif tidak membuat kesimpulan atau saran, hanya melaporkan apa yang ada. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai peristiwa ekonomi dengan membuat kesimpulan dari data yang ada. Teori ekonomi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ekonomi mikro, membahas hal-hal kecil dalam ekonomi seperti perilaku konsumen dan perusahaan. Yang kedua, ekonomi makro, membahas ekonomi dalam skala besar seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut John Maynard Keynes, pemerintah perlu ikut campur untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mengatasi masalah besar seperti krisis atau pengangguran. Selanjutnya, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teori ekonomi untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini berdasarkan data dan bukti nyata empiris. Contohnya, pemerintah menggunakan ekonomi terapan untuk merancang kebijakan agar bisa mengurangi pengangguran atau mengendalikan inflasi. Perbandingan dasar pemikiran ekonomi klasik dan Keynes. Klasik, yang pertama, perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Sedangkan menurut Keynes, yang pertama, tidak perlu adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, campur tangan pemerintah hanya dibatasi pada kegiatan pertahanan, keamanan, hukum, dan peradilan, serta menyediakan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Materi kedua yaitu kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, di mana produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan menambah manfaat barang produksi dibedakan menjadi dua, yaitu barang atau barang modal dan barang konsumsi, dan jasa yaitu langsung dan tidak langsung. Barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang yang siap digunakan atau dinikmati oleh konsumen, contohnya adalah seperti yang pada gambar. Selanjutnya, barang modal. Barang modal adalah barang yang masih harus diproses lagi supaya memiliki nilai guna dan bisa dinikmati, atau barang yang digunakan untuk menghasilkan barang baru. Contohnya adalah seperti di gambar. Gambar tersebut merupakan contoh jasa yang langsung dapat dinikmati. Sedangkan gambar ini merupakan contoh jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah penyaluran dan penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Proses penyaluran tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Di mana distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi langsung dan tidak langsung. Konsumsi langsung adalah pengkonsumsian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan konsumsi tidak langsung adalah pemakaian barang dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pengguna.
Ekonomi dua sektor. Pada gambar ini terlihat dua pelaku utama, yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK sebagai penyedia faktor produksi dan rumah tangga produksi atau RTP atau perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa. Alurnya yaitu RTK menyediakan faktor produksi ke RTP. RTP memberi balas jasa faktor produksi atau upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan kepada RTK. RTP menghasilkan barang dan jasa, lalu dikonsumsi oleh RTK. RTK membayar dengan pendapatan atau uang ke RTP. Maknanya terdapat hubungan timbal balik antar rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi sehingga terjadi siklus ekonomi sederhana tanpa campur tangan pihak ketiga. Ekonomi tiga sektor. Pada gambar ini terdapat tambahan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Alurnya sama seperti model dua sektor RTK dan RTP, tapi tambahan pemerintah di dalamnya. RTK dan RTP membayar pajak ke pemerintah. Pemerintah memberi subsidi, gaji, bunga, dan bantuan lain ke RTK. Pemerintah juga melakukan pembelian barang atau jasa ke RTP sehingga kegiatan produksi terus berjalan. Maknanya, dalam tiga sektor, pemerintah berperan penting untuk mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi melalui pajak, subsidi, serta belanja negara. Hal ini membuat arus ekonomi lebih kompleks dibanding dua sektor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.